Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang yang Abian Basi, Sabtu 25 Februari 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat dengan baik, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan siapkanlah hati kami semua, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Hosea 4 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Dengarlah firman Tuhan, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Dan ayat yang kedua di dalam Yakobus 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah setia dalam segala hal. Dalam kitab Hosea 4 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Hosea merupakan ungkapan kepedihan hati Tuhan karena umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang begitu ia kasihi telah meninggalkan Dia dan berpaling kepada Allah lain. Hal ini menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Tuhan yang hidup dan benar mereka tinggalkan, dan akibatnya adalah terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa yang dilakukan orang Israel pada masa itu adalah hal-hal yang tidak baik. Mereka mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Tuhan sangat berduka karena cinta kasih yang hilang dari kehidupan umat yang dikasihinya. Itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka adalah umat yang sangat dikasihi, tetapi justru mengingkari perjanjian. Yang membuat Tuhan marah adalah karena mereka tidak setia, tidak ada kasih, dan tidak mengenal Allah. Dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa menolak pengenalan akan Tuhan bisa mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita. Keadaan seperti ini bisa terjadi pada saat ini. Orang percaya kepada Tuhan tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah mendua hati, meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan, seperti yang terjadi pada jemaat Efesus. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup telah memikat dan menawan hati mereka,
mereka lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia ini. Bagaimanakah caranya kasih tidak menghilang dalam kehidupan bersama atau memulihkan kembali kasih yang hilang? Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Sebab Allah adalah pribadi yang penuh kasih, yang mencintai keadilan dan kebenaran. Dan yang kedua, kita harus tinggal dekat dengan Allah. Dengan demikian kasihnya akan terjaga dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Kemudian kitab yang kedua di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itulah dasar dan landasan iman kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita telah hidup berhikmat. Yakobus mengungkapkan umat kepunyaan Allah untuk meminta hikmat dari Tuhan. Sebab Allah kita adalah sumber segala hikmat. Karena itu hikmat dari Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Kita patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, pengasih dan penyayang. Orang berhikmat berarti orang yang hidup takut akan Tuhan, patuh, setia dan taat kepada Allah. Segala sesuatu yang dibuatnya pasti berhasil karena hikmat yang dari Tuhan. Akan menikmati kedamaian, kebahagiaan dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini sering terjadi fenomena-fenomena menakutkan, pencobaan, masalah-masalah dan berbagai bentuk bencana, perilaku dan pikiran-pikiran manusia yang jahat, serta terjadi kemerosotan nilai moral. Hal ini terjadi karena kurangnya hikmat yang berasal dari Allah. Agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, maka kita perlu hikmat dari Allah. Hikmat Allah dapat memberikan solusi dan jawaban atas segala persoalan di dalam kehidupan kita. Hikmat akan diberikan kepada orang-orang yang memintanya dengan hati yang percaya penuh, tanpa disertai dengan kebimbangan dan iman yang tidak goyah. Hikmat Allah melahirkan perbuatan kelemah lembutan, kebenaran, pendamaian, dan penuh belas kasihan. Karena itu mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami mampu hidup taat dan setia pada kebenaran firman-Mu, dan kami mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan maksud Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami membawa segala pergumulan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam segala pergumulan hidupnya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan yang terbaik, dan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga segala pergumulan yang dihadapi bisa diselesaikan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang beserta akan kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah
Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.